Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kita masih baik-baik saja dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, mohon bantuan like, subscribe, dan share video ini sahabat ya. Jangan lupa juga komen. Masih seperti biasa sahabat, masih disambut dengan pemandangan kopi yang bagus-bagus dan ginuk-ginuk ya sahabat ya. Tak lupa pula saya ucapkan salam anak transmigrasi, salam anak rantau ya sahabat. Oke sahabat, hari ini saya mau bercerita tentang kopi ya. Maksudnya begini sahabat, kira-kira dalam satu pohon kopi itu bisa menghasilkan berapa karung, bisa menghasilkan berapa kilo sahabat ya. Jadi dalam satu pohon begini sahabat, dalam satu pohon begini, nah itu hasilnya sebenarnya tidak menentu sahabatnya, tergantung dari perawatan yang kita berikan kepada kopi. Kalau kita pupuk, kalau kita semprot, ya bisa menghasilkan buah yang lebat sahabat, seperti ini sahabat. Kalau seandainya dalam satu pohon ini dia bisa berbuah serentak sahabat, bisa menghasilkan satu karung kalau serentak sahabat ya. Tapi seperti yang saya bilang, di tempat saya transmigrasi ini tidak ada satu pohon yang bisa menghasilkan serentak sahabat, kecuali masih remaja yang baru ditanam itu. Nah itu kemungkinan bisa sahabat, dan pasti bisa kalau perawatannya bagus ya. Tapi kalau sudah pohon kopi yang besar seperti ini, pohon kopi yang sebesar ini, mungkin bisa sahabat ya, tapi saya tidak menjamin. Kenapa sahabat? Jadi begini sahabat, seperti yang sahabat lihat sendiri. Nah ini saya buka sahabat ya. Nah ini kopi yang dipanen antara bulan-bulan depan sahabat ya. Ini kopi yang dipanen antara bulan-bulan depan. Ini yang masih hijau-hijau ini. Nah ini itu kopinya, wah bagus-bagus gini sahabat ya. Nah itu dipanen antara bulan depan sahabat, atau bahkan 2-3 minggu itu sudah siap panen yang ini sahabatnya, yang ini. Dan itu tidak serentak dipanen sahabat. Kenapa saya bilang tidak serentak dipanen? Karena seperti ini sahabat. Nah ini ya, ini. Nah yang ini memang bisa serentak panen, tapi yang di ujungnya ini sahabat, nah ini yang masih kecil ini, dia tidak bisa. Dia harus menunggu besar terlebih dahulu baru dipanen sahabat. Yang bawahnya ini sahabat ya. Nah yang ini, kalau ini bisa minggu-minggu depan, bulan-bulan depan bisa dipanen ini, yang penting sudah merah. Tapi kalau ini tidak bisa. Nah sahabat bisa lihat sendiri ini. Nah ini masih ada yang kecil-kecil ini, bakal apa namanya, kopi siap panennya ini masih kecil-kecil. Sedangkan yang besar itu tidak banyak sahabat. Nah ini sahabat bisa lihat sendiri ya. Nah itu yang besar-besar itu tidak banyak sana. Jadi tidak bisa beruntun sahabat. Kalau kita bicara mau panen satu pohon, habis itu kita istirahat 1 hari, 1 minggu atau 2 bulan, nggak bisa sahabat. Karena pohon kopi ini terus menghasilkan. Seperti yang selalu saya bilang di di video saya sebelumnya itu, di tempat saya transmigrasi itu buahnya tidak berhenti sahabat, dan benar-benar tidak berhenti. Ini kopi yang mungkin minggu-minggu depan sudah siap panen, sedangkan ini masih berbunga, siap menyusul ini sahabat. Ini siap menyusul ini sahabat. Bawahnya itu siap menyusul ini, sedangkan ini di bawahnya sudah besar-besar ini sahabat. Nah ini kopinya udah besar-besar. Jadi nggak bisa sahabat ya, kalau bilang dalam satu pohon ini menghasilkan satu karung atau bagaimana, itu nggak bisa sahabat. Ini saya harus lihat sudah ada yang merah, ini harus dipetik sahabat. Jadi ini dipetik, yang ini dipetik, yang ini masih menunggu sahabat. Yang ini sudah dipetik, yang ini masih menunggu. Jadi terus jalan sahabat. Jadi buah itu yang selalu saya bilang,
tidak pernah berhenti sahabat ya. Buah kopi itu nggak pernah berhenti di sini, menghasilkan terus sahabat. Jadi benar-benar nggak ada waktu, maksudnya dalam artian nggak ada waktu untuk apa namanya, untuk nggak metik ya sahabat ya, karena dia selalu menghasilkan. Kembali lagi sahabat, seperti yang saya bilang ya, mungkin bisa menghasilkan dalam satu pohon ini, satu karung, seandainya perawatannya jos. Tapi kalau kita mau merawat kopi ini, kasih pupuk yang bagus, kemudian penyemprotannya rutin, kita juga harus bisa memilah-milah sahabat. Kadang tidak berimbang dengan hasil yang kita dapat. Karena mungkin ya, anggaplah dalam 1 hektar itu dapat 100 karung lah sahabat. Kalau kita terlalu jorkan sama apa namanya, untuk merawat kopi, nah itu kurang bagus juga sahabat. Karena apa ya, itu kita nggak bisa makan sahabat, habis kembali ke kopi. Jadi merawat kopi itu boleh dikasih pupuk, boleh disemprot. Memang dia yang memberi makan kita juga harus memberi makan kopi sahabat ya. Tapi ya itu, kembali lagi lihat kondisi ekonomi kita sahabat ya. Karena buat teman-teman saya perantau anak transmigrasi itu tahulah susahnya ditinggal di dalam hutan itu seperti apa sahabat ya. Jadi begitulah sahabat ya. Mungkin buat sahabat yang apa namanya, bertanya-tanya sama saya bagaimana apa namanya, penghasilannya dalam satu pohon ini, bisa menghasilkan 1 karung atau tidak. Kalau remaja, kembali lagi sahabat ya, kalau remaja kemungkinan bisa sahabat. Kalau remaja 1 karung bisa, tapi kalau sudah kopi tua seperti saya punya ini, bisa juga. Yang penting perawatannya jos ya sahabat ya. Perawatannya jos, kemudian pemupukan dan perawatan pemiwilan, kemudian menghilangkan daun lidinya sahabat ya. Jadi ya harus benar-benar ekstra ya. Itu kemungkinan bisa jadi 1 karung 1 hektar, 1 karung 1 pohon sahabat ya. Jadi mungkin begitu saja sahabat ya, yang bertanya apakah 1 pohon ini bisa dapat 1 karung. Jadi itu tadi yang sudah saya jelaskan, bisa juga tidak. Jadi ya tergantung perawatan sahabat ya. Oke sahabat desa, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan saya di kebun kopi saya ini. Mohon maaf apabila informasi yang saya berikan tidak bagus, tapi saya cuma ingin berbagi, sama-sama anak transmigrasi, sama-sama berjuang. Oke sahabat desa, terima kasih sudah mengikuti saya. Salam anak transmigrasi.